saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggabungkan beberapa gambar yang berextension atau berformat bitmap. Oke, yang pertama, Bapak sudah menyiapkan 3 gambar yang secara default tersimpan dalam sistem Windows, yaitu terdapat di folder My Picture. Oke, jadi yang pertama, kita harus menyiapkan dulu filenya atau gambar yang akan kita gabungkan, yaitu 1. Yang kedua, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi ini dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6. Ya, jadi tadi yang pertama adalah filenya sudah kita siapkan, yang kedua adalah software yang akan kita gunakan. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, kita adalah bagaimana cara menggabungkan dari 3 file tersebut. Ya, sesuai dengan materinya. Oke, kita langsung saja. Jadi Bapak akan mencoba membuat satu layer baru yang nanti isinya akan menggabungkan 3 gambar yang sudah kita siapkan. Jadi Bapak akan buat file baru ya dengan perintah seperti ini. Kita buat dalam ukuran cm. Kemudian saya buat dengan ukuran 28 cm lebarnya dan 23 tingginya beserta dengan resolusinya 96. Oke, kita oke. Oh ya, dan backgroundnya penuh berwarna putih. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke, ini adalah layer awal yang akan menjadi tempat atau kanvas kita dalam menggabungkan ketiga gambar tersebut. Oke, kita langsung saja. Dan sebelum saya langsung, kenapa timbul pertanyaan, kenapa file itu kita siapkan? Ya, yang pertama untuk mempermudah siswa dan menyamakan persepsi. Ketika kita mengadakan praktek, file yang kita ambil adalah gambar yang sama. Jadi setiap siswa semua akan mengikuti menggabungkan dari gambar yang sama. Nah, itu alasannya kenapa kami membuat itu. Yang kedua, nanti ketika siswa itu akan praktek di hari kemudian, untuk mengembangkan ide-ide kreasi mereka, mereka bisa menggunakan atau mempersiapkan gambar-gambarnya secara mandiri. Artinya mereka mempersiapkan sendiri apa yang mereka anggap nyaman untuk dibuat sebuah desain, mereka harus persiapkan hal itu. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian. Oke, kita langsung saja kita buat. Oke, ini yang layer pertama yang sudah kita buat. Yang kedua adalah kita membuka file yang akan kita ambil. Ya, di sini saya sudah sampaikan itu sudah ada di directory folder. Ya, foldernya di My Document atau di My Picture. Di sampel picture. Oke, saya akan masukkan satu gambar yang seperti ini, atau kita langsung saja ya, ketiga gambar kita gabungkan biar muncul semuanya. Yang satu adalah chrysanthemum, kemudian yang kedua adalah hydrangea, dan yang ketiga adalah lighthouse. Oke, kita buka secara bersamaan dengan menekan tombol kontrol, lalu kita memilih file yang akan kita pilih, lalu kita klik open. Oke, ini file 1, file kedua, dan file ketiga. Oke, kita buat secara tampilannya beraturan. Saya buat 2. Seperti ini. Ya, dan ini adalah file pertama. File kanvas kita. Oke, kita akan coba gabungkan ini ya. Ini file hydrangea, kita tarik saja langsung ke sini. Drag and drop, lalu kita susun dengan cara penempatannya dengan cara klik edit, kemudian free transform. Oke, lebih enaknya kita tampilan ini kita fokuskan di gambar pertama ini ya, dengan cara klik Windows, kemudian oke sebentar, klik Windows, kita pilih consolidate, jadi satu tampilan seperti ini. Oke, ini baru satu gambar, lalu kita atur dengan cara dengan klik edit, pilih menu free transform seperti ini. Kita klik,
lalu berbarengan dengan tanda shift dan mouse, kita klik seperti ini agar tidak pecah gambarnya, ya, supaya tetap konstan. Oke, ini adalah gambar pertama, ya. Oke, ini gambar pertama yang sudah kita gabungkan. Kemudian gambar yang kedua, misalkan ini, kita buat dua lagi. Oke, yang ini sudah kita tutup. Kemudian kita buat dua, ya, file 3. Nah, ini berarti kita buat 3. Oke, jadi gambar ini kita akan drag and drop lagi. Kita drag and drop, kita langsung masuk ke file pertama atau layer pertama. Oke, setelah kita drag and drop di layer pertama, kita buat satu lagi tampilannya agar kita konsentrasi kepada tampilan yang di layer 1. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita buat agar gambar ini proporsional, kita klik edit, lalu pilih menu free transform. Oke, lalu klik shift dengan tombol mouse agar tetap terlihat konstan. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik oke, apply, seperti ini. Lalu klik edit, kita rapikan agar sama. Oke, ini adalah baru dua gambar, ya, anak-anak sekalian. Dan gambar yang terakhirnya adalah gambar like house. Ini gambarnya. Dan gambar yang kedua yang sudah kita gabungkan kita tutup agar tidak banyak tampilan yang ada di workspace kita. Oke, kita tutup. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan gambar yang ketiga. Oke, kita buat tampilan menjadi dua. Nah, ini adalah layer awal, ya. Oke, kemudian kita klik, kita drag and drop lagi, lalu kita masukkan di sini di layer awal. Oke, seperti ini. Nah, setelah sudah masuk gambarnya di layer awal, kita tutup gambar yang sudah kita gabungkan. Oke, nah menjadi satu tampilan. Oke, lalu bagaimana supaya rapi? Oke, kita harus mengubah tampilan tersebut. Oke, dengan seperti ini. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa memperhatikan di sini. Nah, ini gambar ini tertutup dengan gambar yang layer 3. Oke. Jadi, perlu anak-anakku sekalian pahami adalah ini adalah layer pertama. Ini background, layer pertama adalah gambar ini, ya. Gambar bunga. Kemudian yang ketiga adalah gambar like house, yang ketiga adalah gambar bunga. Oke, karena gambar bunga tertutup, berarti gambar bunga harus kita tarik ke atas agar terlihat rapi, ya, seperti ini, ya. Oke, jadi terlihat lebih rapi, ya, dibandingkan dengan yang tadi, walaupun kita sudah menggabungkan tiga gambar tersebut. Nah, kalau dengan seperti ini, jadi kelihatannya enak dilihat, ya, anak-anak sekalian. Oke, mungkin ini adalah salah satu cara untuk menggabungkan gambar berupa gambar bitmap. Ya, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, kalian mencoba berkreasi dengan menyiapkan gambar-gambar yang kalian persiapkan dari rumah secara mandiri. Ya, sesuai dengan konsep kalian. Ya, kalau saya membuat dengan konsep natural. Ya, ada flora, ada bunga, ada laut. Ya, jadi lebih kepada alami. Oke, mungkin nanti pertemuan yang akan datang kalian bisa membuat sesuai dengan konsep yang akan kalian buat. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini, ya. Saya mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan dari awal hingga akhir. Saya mohon dibukakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk materi selanjutnya. Dari sini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.